Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai bagaimana niat qobliyah subuh yang lengkap dengan tata cara, keutamaan dan doa setelah sholat. Hingga kini masih ada umat Islam yang belum mengerti dan mengetahui bacaan niat sholat qobliyah subuh. Selain sholat fardu 5 waktu, muslim dan muslimah ada baiknya juga menjalankan ibadah sholat sunnah. Ada beragam sholat sunnah yang bisa dikerjakan. Salah satunya yakni sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Sholat fajar sebenarnya merujuk pada waktu pelaksanaan yang dilakukan saat fajar telah tiba. Untuk diketahui hanya ada 2 sholat yang dikhususkan dilakukan ketika fajar tiba, yakni sholat qobliyah subuh serta sholat subuh. Seperti sholat pada umumnya, terdapat bacaan niat sholat qobliyah subuh yang harus dilafalkan sebelum mengerjakannya. Lantas bagaimana niat sholat qobliyah subuh beserta tata cara, keutamaan dan doanya? Melansir dari NU Online Kamis 17 November, simak ulasan informasinya berikut ini. Bacaan niat sholat qobliyah subuh. Sebelum mengerjakan sholat qobliyah subuh, sangat dianjurkan bagi umat Islam untuk melafalkan niat sholat tersebut. Seperti halnya saat mengerjakan sholat fardu 5 waktu, terdapat niat sholat qobliyah subuh tersendiri yang juga harus dilafalkan sebelum mengerjakannya. Adapun niat sholat qobliyah subuh adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatas subhi ro'ataini lillahi ta'ala, yang artinya aku menyengaja sembahyang sunnah subuh 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Tata cara sholat qobliyah subuh. Setelah mengetahui niat sholat qobliyah subuh, muslim dan muslimah juga harus memahami tata caranya. Sholat qobliyah subuh atau fajar umumnya dikerjakan sebelum sholat fardu subuh. Sholat sunnah ini dilakukan sebanyak 2 rakaat. Sholat qobliyah subuh memang jangan sampai dikerjakan berlama-lama. Hal itu karena hukumnya adalah sunnah. Rasulullah SAW juga melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh dengan waktu singkat. Tata cara sholat qobliyah subuh tak berbeda jauh dengan sholat lainnya. Berikut tata cara sholat qobliyah subuh. Yang pertama, membaca niat sholat sunnah qobliyah subuh. Yang kedua, takbiratul ihram. Dan yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Dilanjutkan salah satu surah dalam Al-Quran. Dianjurkan surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Baqarah ayat 136 dan surah Ali Imran ayat 52. Dan selanjutnya yang keempat, ruku. Yang kelima, iktidal. Yang keenam, sujud pertama. Dan yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud. Dan yang kedelapan, sujud kedua rakaat pertama. Yang kesembilan, berdiri dan mengulang urutan di atas sejak membaca surah Al-Fatihah hingga sujud kedua. Dan yang ke-10, duduk tasyahud. Dan yang ke-11, mengucapkan salam menoleh ke kanan dan ke kiri. Doa setelah sholat qobliyah subuh. Syekh An-Nawawi menganjurkan umat Islam membaca bacaan zikir khusus usai sholat fajar serta menunggu subuh. Berikut doa setelah sholat qobliyah subuh yang harus diketahui. Yang pertama, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, dibaca sebanyak 40 kali. Dan yang kedua, Al-Ikhlas 11 kali. Dan yang ketiga, Al-Falaq 1 kali. Dan yang keempat, An-Nas yaitu 1 kali. Yang kelima, ditutup dengan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim, Astaghfirullah sebanyak 100 kali. Setelah melantunkan doa serta zikir, dianjurkan pula untuk berbaring sejenak ke samping kanan sembari menunggu sholat fardu subuh. Saat berbaring, umat Islam bisa membaca
Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Rabbi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar, yang artinya ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, Israil dan Tuhannya junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamatkanlah kami dari neraka. Keutamaan sholat qobliyah subuh yaitu yang pertama, lebih baik dari dunia dan seisinya. Keutamaan sholat qobliyah subuh tertuang dalam hadis dari Aisyah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 2 rakaat fajar sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Jika sudah mengetahui keutamaan ini, seharusnya sadar jika keutamaan sholat qobliyah subuh begitu besar, apalagi dengan keutamaan sholat fardu subuh itu sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang keutamaan luar biasa dari sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan selanjutnya, mengikuti teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada umatnya untuk senantiasa menjaga rutinitas dalam melaksanakan sholat qobliyah subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu diam antara azannya muazin hingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang selanjutnya, balasan rumah di surga. Keutamaan ini dijelaskan pula dalam hadis yang disampaikan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba yang muslim melakukan sholat sunnah yang bukan wajib karena Allah sebanyak 12 rakaat dalam setiap hari, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah istana di surga. Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan sholat-sholat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya, menutup kekurangan sholat wajib. Sebagai manusia tentu tak luput dari kekurangan, begitu juga saat melaksanakan ibadah sholat wajib. Tak jarang sholat yang dilakukan terdapat kekurangan di bagian-bagian tertentu. Untuk menutup kekurangan tersebut dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah sholat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada malaikatnya, dan dia lebih mengetahui segala sesuatu. Lihatlah kalian pada sholat hambaku, apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika sholatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Jika ia memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku dikarenakan sholat sunnah yang ia lakukan. Kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikianlah penjelasan dari saya yang dikutip dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ke depannya dan semakin mempertebal keimanan kepada Allah SWT. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.